TikTok aku rasa. Hai, dia ready. Hai. Belum loh. Oh iya, nggak apa-apa. Kan Dingin. memang harus live dulu. Beb, Oke, dingin, silakan. Dingin nggak? Oke, silakan langsung ke rumah. Dingin. Oh, dingin. Oke, kita lagi siap-siap nih ceritanya. Udah on air. Udah dong. Dengar, sebentar lagi kita akan tanya-tanya seputar caranya untuk berobat ke bigen. Ya, udah langsung banyak ya. Udah berapa orang? Wah, alhamdulillah. 663. Jangan lupa ya guys, di like, oke, di like. Oke, bisa ke sini. Sekarang kita mau ngobrol apa nih? Oke, gimana like-nya? Nanti tok dulu. Ya udahlah. Ya, kali ini masih Ntar ya lagi siap-siap. Ya, yang lain? Enggak dong. Mesra-mesra. Kamu share ke saya, jadi saya tinggal tekan di situ. TikTok. Udah. Gimana sih caranya untuk berobat ke bigen? Dikecilkan coba Ini kayaknya di itu apa? Di silent. Di silent. Terima kasih bagi yang sudah join ya, stay tune. Hai. Oke. Welcome to our live on TikTok. Rumah Sakit Bigen Malaysia. Oke, kita say hello dulu yuk. Halo, Ibu Esther. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, wah cantik sekali hari ini. Thank you. Masih fresh ya walaupun sudah jam segini. Oh iya harus dong. Kita di hospital harus selalu siap siaga. Nggak boleh ngantuk-ngantuk, nggak boleh. Iya nggak Mina? Iya betul. Wah, ya, ini Siap siaga. Oke, halo Ibu Halo. Tina. Wah, semua orang yang di Indonesia pasti kenalnya udah kesini tuh. Betul. Paling kenal kayak sih gitu kan. Betul. Apa kabar Ibu Mina? Apa cantik sekali tau gak? Aduh, makasih banyak. Maaf kita mengganggu hari sorenya, mereka ini lagi pada having high tea tau gak sih guys? Oh my god. Sebetulnya bukan high tea, kita ini lagi ada discussion ya, karena memang kalau di rumah sakit Bigen ini kan banyak pasien yang datang nih, jadi emang time kita mesti siap untuk bahas beberapa pasien, apa yang perlu ditanganin, apa yang perlu cepet gitu. High tea nantilah kalau public holiday. Wah, kayak gini bukan high tea loh guys. Bukan. Oke, terus hari ini gimana nih? Udah ketemu jumpa pasien banyak ya? Banyak. Wajahnya ini banget sih, masih sumringah, nggak ada rasa lelah, letih lesu ya. Iya, happy kalau bisa membantu pasien-pasien. Insya Allah, oke lah. Nanti kita tanya-tanya ya. Nah, ini dia nih. Halo semuanya, selamat sore. Yang di Indonesia, yang di Malaysia, ya. Ini kita tim Indonesia dari Rumah Sakit Bigen. Ya, cantik-cantik semua kan. Iya. Kita orang belakang layar. Ini dengan Esther, Nina, dan saya, Nani, dan yang di belakang layar kita Ibu Shanti. Iya, udah panggil ibu panggil kakak. Coba lah diputar dikit, putar aja. Dengan suaranya udah cantik gitu lah. Atau sini mau sini. Oke, silakan Nak. Kita sore ini kita mau bahasanya ya bercerita-cerita. Iya. So biasanya kan ada kita banyak pertanyaan dari pasien Indonesia ya. Langkah pertama itu kalau mau berobat di Bigen Hospital itu bagaimana? Mungkin Mina bisa jelaskan. Mina, kenapa saya minta Mina menjelaskan? Karena Mina dengan mukanya yang senyum, biasanya. Kenalkan dulu dong. Ya, kan kita udah kenal Tadi Ini sebagai patient. Iya, Nah, sekarang patient makanya relation. Mina yang biasa menerima pasien, dan kalau umpamanya ada pertanyaan langsung ke Mina juga bisa. Mina akan jawab dan membuat appointment juga ya Mina ya. Iya. Oke, kalau biasanya step-stepnya gimana? Mina coba jelaskan. Sebenarnya gampang sekali, ya cuman menghubungi kita. Jadi kita buatkan appointment-nya, jadi kita refer ke dokter yang tepat, kita rekomendasi ke dokter yang sesuai.
Nah, setelah itu kalau misalnya mereka ada pernah melakukan pemeriksaan di Indonesia, bawa semua laporan-laporan medis yang ada ya untuk perbandingan. Itu saja. Jadi yang gimana? Ada harus ditelepon ke kita atau apa? Kalau appointment-nya sudah dibuat, biasanya pasien bingung. Bingungnya apa gitu, Mina? Kalau mau ke Beacon itu gimana gitu? Sebenarnya gampang sekali. Terus di sini kita ada tim untuk membantu pasien-pasien dalam segi bahasa, transport, akomodasi. Pokoknya pasien sampai di sini udah di inilah ada yang membantu lah, mengaturkan. Iya betul. Jadi biasanya yang seperti jelaskan Mina itu tadi untuk inquiry, pertanyaan-pertanyaan. Setelah pertanyaan itu kita ajukan ke langsung spesialis yang cocok. Langsung dibuatkan appointment. Terus itu tergantung pasien mau dijemput dari airport iya, atau betul. tidak, mau kita bookingkan akomodasi atau tidak. Betul. Dan kalau pasien yang melakukan treatment di sini, Esther coba mungkin you can share kalau pasien mungkin radioterapi apa benefitnya di sini gitu loh. Dari segi mungkin dari segi akomodasi ataupun apa yang kita berikan untuk pasien Indonesia. Oke, jadi Seperti apa, maaf Ibu? saya sebagai manajer marketing di sini di Beacon Hospital. Jadi Beacon ini adalah satu rumah sakit di Selangor, ya, nggak jauh dari Twin Tower lah, sekitar mungkin nggak nyampe setengah jam. Dan kami sangat fokus di perawatan kanker, ya. Dan tadi yang seperti sudah disebutkan sama Nani, kita punya alat 2 radioterapi yang canggih yaitu Halcyon dan TrueBeam. Ya, jadi kalau Halcyon itu adalah alat radiasi yang nggak nyampe 2 menit. Jadi sekali sinar tuh hanya semenit lebih. Jadi dengan begitu side effect-nya akan sangat-sangat berkurang. Ya, dan kemudian TrueBeam juga itu lebih canggih lagi, dia bisa melakukan radio surgery dan banyak perawatan lainnya untuk menangani cancer terutama yang mengenai di soft tissues. Jadi misalnya kayak prostat, kayak brain gitu ya. Jadi surgery-nya nggak perlu sampai di bedah lagi, mungkin ada kalau open surgery itu kan berarti lebih panjang untuk recovery-nya ya, karena kan pakai pisau, obat bius, ini nggak perlu gitu ya, nggak perlu. Dan salah satu yang spesial dari Beacon Hospital untuk pasien Indonesia, pasien yang sedang kemo atau radioterapi kita berikan akomodasi gratis. Wah, itu kakak, Ibu. Ya akomodasi, jadi penginapan gratis. 1 kamar di apartemen kami, ya. Jadi untuk yang pasien kemo diberikan 3 hari 2 malam setiap cycle. Jadi kadang kan kemo kan mungkin setiap 2 minggu atau setiap 3 minggu. Jadi setiap kali cycle kita berikan 3 hari 2 malam gratis. Nah, untuk yang radioterapi selama perawatannya. Jadi kalau misalnya dokter bilang, oh ibu harus radioterapi 20 kali. Itu kan artinya kan 1 bulan, ya kan? Kita berikan sebulan gratis di apartemen kami 1 kamar. Ya dengan syarat bahwa harus ada pendampingnya, nggak boleh sendirian. Karena kalau sendirian apapun yang terjadi dalam apartemen itu kan juga kasihan ya, nggak ada yang ngawasin gitu, kan ada yang nemenin. Ya gitu. Terus ya. Apalagi yang mau tanya ini biasanya? Biasanya mungkin yang tanya soal diagnosanya apa sih biasanya kalau untuk protokol awal, SOP-nya gimana untuk misalnya awalnya. Jadi gimana untuk protokol awalnya? Kalau misal orang sudah dibilang, oh ini kayaknya kena kanker nih gitu kan. Terus gimana protokolnya untuk yang sampai ke tahap treatment? Mungkin seperti ini nih. Biasanya kan banyak case juga yang kita terima untuk kanker payudara ya lesik ya. Ibu-ibu di Indonesia tiba-tiba ada perasaan, ada ketumbuhan gitu. So kalau untuk case ini, apa first step yang kamu perlu share dengan pemirsa? Ya. Seperti kalau kasus-kasus payudara, pertama harus ke breast surgeon dulu. Ya di sana dievaluasi dokter. Jadi dokter akan minta ke USG. Jangan takut. Sebenarnya jangan takut. Jangan memfonis sudah kanker. Iya. Tidak semua tumor benjolan itu kanker. Ya, tidak semua. Terus kadang-kadang banyak pasien yang diminta mastektomi, pengangkatan total payudara di Indonesia. Rupanya sampai di sini setelah kita cek sama sekali tidak perlu. Cuma diambil benjolannya. Pengalaman ya. Iya, mendampingi pasien-pasien. Betul. Jadi kita juga tidak bermaksud untuk menjelekkan atau apa. Iya, betul. Tapi ini memang salah satu cerita dari betul. So biasanya kalau memang bukan saja case payudara, maksudnya banyak lagi. Iya betul. Yang untuk operasi, yang untuk ambil tindakan, sebaiknya kita ambil
second opinion. Iya ya. betul, dianjurkan second opinion. Nanti dokter kita akan mengevaluasi, mungkin diminta mamogram, ultrasound, setelah itu biopsi kalau perlu. Dari sana baru kita tentukan apakah itu kanker atau bukan. Kalau udah kanker, jadi kita next step itu kita buat PET scan. PET scan kita berapa ya di sini ya? PET scan kita tuh paling murah di seluruh Indonesia, di seluruh Malaysia. Betul. Iya betul. Paling murah itu mesti ada. Iya paling murah. Bukti dan betul. Betul. Teknologi yang paling bagus. Iya teknologi. Istilahnya murah itu tapi worth it. Worth it, very worth it. Alatnya itu baru ya, 5 ring. Kualitasnya, istilahnya kualitasnya VIP. Iya, VIP, harganya itu terjangkau gitu. Very affordable. Berapa? Jangkauannya berapa? 2.200. Jadi boleh dicek di 7 jutaan. Iya. Kalau nggak salah harga PET scan di Indonesia itu coba Esther. Sekitar 15 jutaan sih. Jangankan Antara di Indonesia. 12 sampai 17 juta. Iya, saya sampai pernah dengar ya ada yang kena 23 juta. Iya, jangankan di Indonesia, di Penang aja sekitar 4 ribuan. Wah, seriusan? Betul. Ya. Oh, Dan lagi kalau dibikin itu kita tidak hanya punya FDG PET scan. Jadi yang banyak umum digunakan itu kan FDG PET scan, tapi kita juga punya yang gallium 68 PSMA. Itu memang bagus untuk mendeteksi kanker prostat. Dan kalau diperlukan lebih detail lagi kita punya yang namanya FAPI. Ya, FAPI. Ya, FAPI itu PET scan yang paling sangat detail lah, tapi itu memang tidak banyak hospital yang mempunyai, tapi kami di sini ada tiga-tiganya, kita ada semuanya. Oke. Dan kalau seperti yang tadi Esther bilang, yang untuk PET scan itu gallium ya. Itu kemarin saya ketemu dari pasien dari Singapura ya. Dan pasien dari Singapura itu cuma datang ke sini untuk gallium PET scan. Dan anaknya bilang dengan kesini aja itu hematnya bisa sampai 30 jutaan. Betul. Can you imagine anak 30 juta itu bisa untuk hotel, untuk makan ya. Jadi informasi itu sangat penting ya. Keren banget. Nah, jadi pemirsa yang hadir hari ini ya, ini salah satu berita yang kita bisa sharing dari Betul. untuk Beacon Hospital harga ya, PET scan. guys. Yang kedua juga yang tadi Esther sharing untuk apartemen itu sudah savingnya, bayangkan 1 bulan di hotel itu udah berapa banyak ya. Iya. Dan yang ketiga itu juga teknologi yang kita ada. Yang salah satunya tadi kita sebutkan juga untuk True Beam seperti itu ya. Tadi dijelaskan juga istilahnya dioperasi tapi tanpa dioperasi. Jadi tidak ada pendarahan, tidak ada rasa sakit dan tidak pakai obat bius. Tapi hasilnya Bisa, ya? begitu kita buat PET scan, waktu kita bandingkan, biasanya pasien sangat puas. Kenapa? Karena sebelum dan sesudah pengobatan dengan True Beam ini hasilnya itu luar biasa. Luar biasa. Apalagi yang seperti yang kanker prostat ya. Di Beacon ini data kita sudah sampai ke tingkat keberhasilan stadium 1 dengan 2 itu sampai berapa persen? 98%. You can hear that they both answer the same answer at the same time, you know. So ini apa? Itu berarti tingkat keberhasilan kita itu wow, Tinggi sekali. Banget itu sudah luar biasa. Ya. Mungkin kalau seperti kayak prostat itu ya yang untuk perbandingan harga saja untuk SBRT, teknologi namanya SBRT. Itu costnya sekitar 30.000 ringgit saja, berarti kan sekitar 100 juta. Kalau dibandingkan dengan open surgery dengan pembedahan, itu lebih dari 200 juta, jadi double. Dan kadang-kadang namanya kanker prostat itu setelah dioperasi mungkin masih ada sisa-sisa akar yang tertinggal. Itu kan kita nggak bisa lihat ya. Nah kalau memang sudah bersih, oke, bagus. Tapi kalau masih ada akar harus radioterapi lagi. Jadi artinya apa? Sudah open surgery mesti radioterapi lagi. Costingnya bisa mungkin 300 juta gitu ya. Tapi dengan teknologi SBRT dengan True Beam ini hanya cukup dengan 30.000 ringgit atau 100 juta. Dan memang bisa bersih tuntas. Nah ya, jadi memang sudah selain bersih tuntas, mengurangi resiko karena tidak open surgery dan juga harganya jauh lebih terjangkau. Dan di samping itu ada berita baik untuk bapak-bapak yang khawatir untuk membuat operasi dengan urologi. Biasanya yang jadi pertimbangan pertama itu kan kesan sampingannya. Iya, betul. Apakah nanti masih bisa berfungsi atau tidak? Iya kan, itu yang menjadi pertimbangan pertama biasanya untuk takut masuk ke kamar dokter urologi. Nah, sekarang
tanpa harus operasi, Mm-mm. tanpa kesan sampingan yang harus biaya bisa hemat sampai cukup 30%. juta rupiah yang khusus yang stadium 1 dengan 2. Silakan langsung Terus tanyakan waktunya ke juga Gina. singkat Ya, ya. lima kali, lima Dan kali. cuma rawat jalan. Kamu nggak usah nginep dong. Iya. Cuma nginepnya di apartemen kita. Iya. Dan orang nggak akan tahu kamu itu lagi mengalami pengobatan. Iya betul. Iya. Iya. Orang kalau yang dengan cancer itu kan, Karena gimana ya, kalau pasien kita yang lagi berobat itu, kita juga tidak merasa mereka itu seperti pasien. kenapa Merasa tuh? mereka seperti orang normal karena kesan sampingnya hampir Minim sama sekali. kita nggak nampak. Iya, apalagi temannya di Indonesia. Mereka pikir mereka cuma datang jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Keren banget loh, ya ampun. Oke, terus apa lagi yang mau disampaikan nih? Biasanya kalau kekhawatiran dari pasien tuh apa, Mina? Kan Mina yang sering ngadepin pasien nih. Kekhawatiran pasien itu biasanya bisa sembuh nggak? Saya bisa Oke. sembuh nggak? Jadi tugas kita, kita maksudnya kita gimana kita gimana dengan pasien, kita kasih Motivasi. pencerahan, motivasi. Jadi kita assure pasien itu sekarang teknologi udah lain ya, ilmu kedokteran itu juga semakin maju, teknologi pun semakin maju semua. Jadi tingkat kalau nggak bisa sembuh pun at least dikontrol. Nah, jadi lifespan-nya itu lebih panjang, jadi ada quality life gitu. Quality life. Jadi untuk mengambil keputusan untuk pengobatan yang tepat itu memang perlu informasi yang tepat. Ya, yang pertama kita tidak mau kita habis waktu. Ya, waktu itu betul-betul sangat berharga, terutama bagi pasien. Apalagi kadang-kadang kita waktu kita tahu itu sudah mungkin stadium 4 ya, dan kita nggak punya waktu yang banyak. Iya betul. So informasi yang ini, yang seperti ini, yang bisa betul-betul membantu kita itu ya saving the time, have patient ya, betul-betul membantu pasien. Dan pasien itu yang seperti teman ataupun keluarga itu biarpun cuma bagi kita itu cuma satu informasi, bagi teman yang nonton sekarang itu cuma satu informasi, tapi bagi pasien itu bisa menyelamatkan nyawa mereka. Ya, dan kadang-kadang cuma dengan sharing satu informasi kita betul-betul bisa menyelamatkan nyawa orang. Jadi memang pas udah dengerin dari 3 wanita cantik ini, benar loh, kalian cantik banget loh. Auranya itu sendirinya. Apalagi kalau dibalikan kameranya cantik. Habisnya, diminum dulu dong. Boleh. Enggak, saya tuh mau nanya ke Mina satu hal. Ya, Mina, biasanya tuh kalau pasien Indonesia yang ke dokter kita ya, itu dokternya mau nggak sih menjawab? Oh mau banget. Semua pasien setelah feedback dari pasien ya, update dari pasien tuh dokternya tuh mereka puas banget. Kalau di Indonesia sebentar aja udah katanya kanker udah. Ya. Kalau di sini dijelaskan secara terperinci, jadi terus dijelaskan. Kadang-kadang kalau satu pasien baru tuh bisa berapa menit, setengah jam lebih. Iya betul. Kadang 45 menit lagi. 45 menit. Kalau pasien baru itu 45 menit. Betul 45 menit. Detail, Very detail. Itu kalau case baru ya, case baru. Very Kan detail. banyak history yang perlu diambil ya. Ya. Dan itu ada translatornya ya. Iya betul. Jadi kalau jadi nggak usah khawatir gitu. Iya. Ayo dong, bahasa Mandarin bisa dong. Pakai Mandarin, Coba. Indonesia yang pasti. Coba perkenalkan Beacon Hospital di Mandarin. Karena ini waktunya nih masih agak lama, belum dapet ting-ting. Tahu nggak sih yang mendengarkan kita, terima kasih yang untuk yang sudi itu ada 82 orang. Dari 400 jadi 82, nggak apa-apa lah ya. Pokoknya nanti ini tetap aja stay di sini. Oke, silakan. Coba perkenalkan dirinya Mina dulu aja. Mina namanya siapa? Oke. In Mandarin lah. Jangan. Ini apanya? Pemirsanya Indonesia. Enggak, Jadi cuma Indonesia aja. Maksudnya kan Emang Santi itu mau yes. membuktikan. Oke. 嗨，大家好，我是Mina，我是 Mina Patient Relation 保康医院。 Kalau Beacon Hospital itu dalam bahasa Mandarin itu Pau Kang Hien ya. So di selain itu kenapa Pau Kang Hien, maksudnya yang rumah sakit yang bagus ya, yang sehat ya. Dan ini karena kita juga menyediakan makanan untuk pasien kita, juga makanannya dari organik ya, dan juga ayam ternaknya kita sendiri untuk pasien kita. Bayangkan kita ternak ayam sendiri untuk pasien kita. Untuk memastikan itu makanan yang kita kasih itu betul-betul makanan yang sehat.
Benar-benar ya. Jadi Iya. bukan hanya Jadi omongan doang belaka, tapi memang berkomitmen dan menjadi nyata. Yes. So, Memang kita kan semua nggak kan ada. tidak mau menjadi pasien ya, nggak Ya, mau iya. menjadi pasien yang nginap di rumah sakit. Oh. Tapi bagi pasien yang pernah tinggal di rumah sakit Beacon, mereka itu bisa merasakan kasih sayangnya. Iya, Iya. Seperti kita ada ibu-ibu yang umurnya udah 80 tahun bisa jalan-jalan ke ward untuk mendoakan pasien kita, bicara dengan pasien kita. Jadi they feel at home. Jadi enggak ini, maksudnya Iya. enggak asing banget gitu Dan loh. ada satu orang yang untuk menanyakan hari ini mau makan apa, Iya, kita akan sesuaikan Iya, dengan permintaan, ya. Dan itu seperti Mina yang selalu smiling. Istilahnya ibu-ibu yang ketemu pasien kita itu juga chill up our patient because we believe, kita bisa kasih yang terbaik, pengobatan terbaik, makanan terbaik, dan beside that they need to be talk with someone to share about how they feel, ya. Nah, ini juga sama pentingnya juga, ya. Jadi feedback dari pasien kebanyakan mereka ke Beacon tuh enggak terasa sama sekali rumah sakit. Atmosphere, Jadi, feelingnya, Kita ambience-nya mau enggak membuat mengerikan mereka itu gitu loh. merasa seperti nggak di rumah sakit. Iya betul. Dan bukan merasa di Malaysia terus. Karena banyak pasien Indonesia di sini. Nah, yang tadi kenapa mereka tidak merasakan kalau di rumah sakit ini? Coba deh, kamu kan deket banget kan? Iya, Pasien. karena suasananya agak lain gitu loh. Jadi they feel warm here. They feel the love here, ya. Yes, Oke. Terus, sampai Itu bisa dibaca dari Google review-nya kita juga. iya ya. betul. Oh iya, Ah. benar. Mungkin nggak sih ya dari semua pemirsa nih yang sekarang totalnya tuh ya sekarang ada 89. Kalau mau nanya boleh silakan. Oh, boleh. Mau nanya Yang apa? udah pernah mungkin ke sini. Yang belum pernah juga nggak apa-apa. Boleh ya, boleh bertanya ya. Ya, boleh di-tag langsung, diketik langsung, ataupun Yes. kalau setelah kita sudah live juga masih bisa dipertanyakan juga. Iya, nanti kita tinggalkan. Iya. Paket check up kita murah loh. Nah Ya. sekarang ya, nah, kalau itu yang kita menolong para cancer. Ya. Bagaimana kalau untuk menjaga? Ya paling penting kan itu kan deteksi awal. Jadi jangan tunggu udah ada simptom baru datang ke dokter. Itu biasanya kalau cancer ya. Sorry tuh saya kalau sudah ada simptom itu biasanya udah stage lanjut. Jadi yang kalau kita boleh sarankan setiap tahun lakukanlah annual general check up. Dan kalau check up di Beacon itu semuanya ada cancer screeningnya yang paling penting. Dan harganya cukup murah. Mulai dari sekitar Rp399 alias 1,3 juta. Wih, Ya, murah loh. itu murah banget. Itu udah ada Cancer cancer marker. screeningnya. Iya, udah ada. Ya, top banget. Kita sudah bandingkan lah. Kita udah bandingkan. Karena kan saya juga sering dapat, saya nggak usah nyebut nama ya. Di Indonesia itu kan ada yang terkenal yang suka bikin check up gitu kan. Dengan paket yang sama, similar ya itemnya. Di Jakarta itu di Indonesia itu bisa 7 jutaan. Ya, kita cuma 1,3. Betul. Nah, makanya nggak usah ragu-ragu. Mau sekalian healing di sini, mau sekalian ke Twin Tower, atau mungkin mau sekalian hunting musangking, Oh iya, silakan. tourism, our medical Ya, tourism ya Kak. betul. Iya, Dan jangan lupa di Beacon ini kan lokasinya deket dengan SS tuh. Oh apa tuh KSS tuh? Apa tuh SS tuh? Ini 3 orang ini. Access to itu sebagai orang Indonesia yang Iya semua tahu. Ada Ya. tempatnya musangking. itu ya tujuan destinasi utama kalau ke Iya. Iya. Itu pusat musangking. Ya, unboxing mau musangking, mau D24, D101. Kulit emas. Ada brown, ya black tone, apalagi Iya. kulit ya semuanya itu ada. Jadi Bapak Ibu silakan kalau check up dulu, hasilnya kan langsung jadi tuh, nggak perlu tunggu next day. Jadi misalnya check up datang jam 9 pagi, check up semuanya selesai, mungkin jam 2 siang udah selesai, hasilnya bagus, gas. Gas. Kamu saking gitu. Terus habis makan musangking harus health screening. Dan biasanya begini ya, kalau pasien dari Jakarta, dari Surabaya, dari Medan, kita memang sangat banyak pasien dari sana ya, yang datang check up itu bisa rombongan-rombongan ya. Terus kita memang terus terang lah ya, banyak pasien yang masih belum kenal Beacon Hospital ya. Tapi kalau yang sudah kenal Beacon Hospital, biasanya mereka akan rekomendasikan ke teman-teman, ke keluarga mereka. Dan dari sini mereka bisa planning mungkin ke Genting, ke Cameron ya, ataupun ke Beacon Resort kita ya. Kita juga ada Beacon Punya resort ya? Oh, Iya, punya. tapi itu partnernya kita ya. Iya. Tapi boleh ya, boleh dibantu oleh. Oh, boleh. Iya, boleh. Itu ada juga 200 pohon duriannya. Oh. Ada spa, ada ya untuk jungle trekking, untuk mandi di air sungai Iya, alami, hot spring. Bagus deh pokoknya.
Betul, Iya, betul. seru. Iya. Seru banget. Oke, Iya. oke. Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ketemu pasien Indonesia ada nggak yang challenge-nya apa? Misalnya, ya of course ya semuanya I smooth think lah. kalau kita. challenge yang paling utama itu kalau kita menangani pasien yang sudah sangat kritikal, ya, yang sudah stage 4 dan baru tahu tentang Beacon Hospital, ya, itu juga kalau pasien itu sudah bisa berangkat ke sini, ya, itu memang ya sebagai yang menjaga pasien, ya, kita mesti betul-betul care dan pasien bisa sangat sensitif. Ya. So kita juga tidak akan over promise terutama dokter kita juga ya, tapi kita akan memberikan yang terbaik dan of course yang seperti kita sebutkan tadi juga pengobatan, caring, love, food all come in one place. Ya, there will be Beacon Hospital. That's what we try to provide. Yes. Ya. Oke. Kalau dari Kak Mina ada yang mau disampaikan lagi? Ada pesan-pesan untuk Pesan-pesan. Jangan ragu-ragu menghubungi Beacon Hospital. Tim kita bersedia membantu setiap saat. Oke. Ke nomor berapa? Ada hotline? Kita ya? banyak nomornya. nanti ya. Bawas. Iya. Oke. Dan juga ada konsultasi gratis kan ya? Betul. Lagi WNI, betul. Betul. Oke. Tapi Konsultasi gratis, awal. Konsultasi orang gratisnya lain maksudnya boleh boleh lah. itu kirimkan ke kita data-datanya, laporannya dulu. Kita akan tanyakan langsung ke spesialis kita. Dan kita akan kasih tahu update apa yang dikasih tahu oleh spesialis kita. Jadi istilahnya pasien itu sudah bisa konsultasi dengan spesialis kita, tapi masih melalui kita. Iya. Betul ya Allah, kalian bener-bener banget, cantik-cantik banget tuh di sini ya ampun. Abis ini juga masih kerja lagi dong. Oh iya. Iya kan? Masih banyak pasien di atas. Ya Allah. Terus kalau dari Ibu Esther kira-kira apa yang mau disampaikan? Atau mungkin challenge kalau ketemu tamu, ya lah ya semua tamu harus kita layani dengan hati. Mungkin ada yang mau disampaikan? Biasanya terutama mereka yang belum pernah ke Malaysia, mereka kan takut, saya akan tinggal di mana ya, gitu kan. Mungkin ada nggak yang dekat-dekat di Beacon Hospital? Kami ada. Kami ada beberapa hotel budget yang di dekat Beacon Hospital, sekitar 5 menit naik Grab ya paling dekat. Itu dekat dan itu juga nggak mahal. Jadi dari bisa kalian arrange? kita bisa bantu untuk bookingkan ya. Jadi itu juga jangan khawatir untuk masalah pembayaran mungkin. Jadi kan zaman sekarang kan mungkin takut ini mesti bawa cash nggak perlu. Karena untuk payment pun Beacon Hospital bisa menerima kartu debit atau kredit. Ataupun asuransi juga. Kita banyak kerjasama dengan asuransi, so bisa cashless dengan asuransi tertentu dan hampir semua asuransi di Indonesia. Wah, Ya. lagi dong. Oke. Aduh, itu aku melihat ada Garuda di dadaku. Oh iya, betul. Agustus. Ya, ini kan bulan kemerdekaan. Iya dong. Ini pas banget untuk menutup 25 menit, 30 menit. Mau nggak sih kita mengukur lagu Indonesia Raya? Kayaknya mungkin jangan lah ya, jangan. Enggak, ya. Tapi nanti Sebagai pokoknya musik backgroundnya. ya. Tapi hati kami akan selalu untuk Indonesia. Iya. Kita selalu kita yang di sini. Garuda di dadaku. Iya. Kita yang di sini yang siap melayani pasien dari Indonesia. Iya. Ya, untuk memberikan yang terbaik ya. Iya, ini udah menjadi jaminan loh. Dadaku ada Garuda, dadaku ada Garuda. Semuanya ada Garuda. So Jadi semuanya apalagi? juga oke. I think untuk yang semua pasien kan tahu kalau Beacon itu kita lebih ke pengobatan kanker di Betul. Beacon Hospital. Tapi kita bukan untuk kanker aja sebenarnya. Kita ada banyak spesialisasi yang lain. Jadi untuk yang lain-lainnya yang mungkin punya masalah tulang ataupun untuk saraf ya, untuk mata dan yang lain-lainnya yang kita tidak Penyakit ada. dalam. Penyakit dalam semuanya ada. Yang kita tidak ada itu cuma untuk anak-anak ya dan untuk melahirkan. I'm sorry nggak ada di Beacon Kalau pada saat ini. kalau jantung Ada juga kita ada jantung. jantung ada. Tapi yang untuk pengobatan prosedurnya untuk melakukan operasi Diagnosa itu, saja lah, ya, diagnosa. kita tidak ada di Beacon, tapi kita bisa refer ke our partner lah. Oh, Ya, oke ya. oke. Ada lagi yang mau disampaikan berkenaan sama rumah sakitnya udah itu aja. Kita lagi pembangunannya. Oh iya, kita lagi pembangunan untuk yang extension Beacon 2. Kita harapkan akan bisa beroperasi di tahun 2025 pertengahan. Ya, pertengahan. Itu kita akan tambahan 100 bed lagi. Jadi total kita akan 200 bed lebih. Ya, jadi di sana juga akan ada international patient lounge
spesial. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ke sini, misalnya nanti langsung dari airport nih, repot bawa koper, nggak apa-apa bawa aja. Kita ada concierge service di situ. Ya, jadi hassle free, nggak perlu khawatir, fokus aja kepada penyembuhan dan yakin bisa sembuh. Amin. Amin. Oke, pas lo 30 menit. Thank you to TikTok and to all of you beautiful ladies. Oke. Thank you. Bye. See you again. Bye-bye. Bos berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.